Bagus sekali, Senas. Bagus sekali. Aku tidak butuh waktu lama untuk menerima bahwa kau wanita sakit jiwa. Sekarang cepat katakan padaku identitas sebenarnya. Apa yang kau inginkan? Kenapa kau datang ke sini? Pertama-tama kau harus beritahu, kenapa kau harus mengikutiku? Seorang wanita sakit jiwa melakukan pekerjaan berbahaya ketika para penjaga tidak melihatnya. Jadi sebagai seorang menteri kerajaan Mughal, sudah menjadi tugasku untuk mencari tahu kemana kau pergi. Sekarang, katakan mengapa kau keluar dari istana. Aku di sini untuk mencari ibuku. Aku harus mencapai tujuanku. Aku juga sudah mengetahui kalau sebenarnya Jalal telah memenjarakan ibuku. Aku bahkan pergi ke tempat dia di penjara. Dan aku melihat ibuku. Ibu, itu berarti dia Nigar, putri Ratu Chan. Pewaris Ratu Chan ternyata masih hidup. Dia berada di bawah kesalahpahaman bahwa Jalal telah memenjarakan ibunya. Ini mengagumkan, ini hebat. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan padaku. Mengapa Jalal mencoba untuk membahayakan ibumu? Mengapa dia memenjarakan ibumu? Aku tidak mempercayaimu. Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Kemari, duduklah. Beritahu aku semuanya. Siapa kau sebenarnya? Siapa ibumu? Di mana dia sekarang? Aku adalah putri Ratu Chan. Aku bersumpah, tolong percayalah padaku karena aku tidak berbohong. Jalal telah memenjarakan ibuku. Ibuku adalah seorang ratu dari kerajaan Mughal. Dia menjalani kehidupan yang sangat mengerikan. Artinya dia telah bertemu dengan Ratu Chan. Jalal harus bertanggung jawab atas ini. Tolong percayalah padaku. Di mana Jalal menahan ibumu? Ada sebuah penjara yang agak jauh dari istana. Tempat rahasia dekat penjara. Tidak ada yang bisa menebak kalau tempat rahasia itu di sana. Jadi aku pergi ke sana. Dan aku sudah menempatkan tanda-tanda sehingga aku bisa menemukan jalanku ke sana. Tapi seseorang telah menghancurkannya. Aku kehilangan jalan untuk mencapai ibuku lagi. Dan Jalal bertanggung jawab atas semua masalah ini. Jangan pikirkan itu, Senas. Tapi kurasa kau sudah keliru. Ada masalah apa antara Jalal dengan ibumu? Mengapa Jalal menculik ibumu dan membuat dia di penjara? Itu karena aku adalah hambatan dalam perjalananmu. Ratu Chan adalah istri dari almarhum Raja Humayun. Dan aku adalah putrinya yang bernama Nigar. Raja Humayun telah memberikan keputusan untuk ibuku sendiri. Secara resmi, dia menyatakan siapa yang akan menjadi penggantinya. Orang yang memiliki surat itu yang akan memerintah kerajaan Mughal. Dan dia juga memiliki peta harta karun. Aku juga telah mewarisi harta karun itu. Ya Tuhan, aku telah membuat kesalahan besar. Tolong maafkan aku, maafkan aku. Hei, apa yang kau lakukan? Aku adalah pelayanmu, Putri. Mahamangga, aku ingin ibuku dibebaskan, tapi saat ini aku takut bahwa aku sudah menentang Raja Jalal. Tapi kau ini adalah pengurusnya. Bukankah itu benar? Jalal tidak ingat apapun. Dia tidak ingat kebaikan dan kesetiaan. Apa itu? Artinya kau akan membantu Jalal untuk melawanku? Tidak. Aku akan selalu setia pada kerajaan Mughal. Jika almarhum Raja Humayun ingin kau menjadi pewaris tahta dan harta itu, kau harus memilikinya. Aku akan membantumu menaiki tahta.
dan juga menemukan harta karun itu. Jika aku melakukan hal itu, berarti aku melayani kerajaan Mughal. Terima kasih banyak. Aku ucapkan padamu. Aku sangat beruntung. Kunci harta karun itu berjalan ke arahku. Ini sebuah anugerah. Hanya 3 ratu khusus yang akan berpartisipasi dalam pameran tersebut. Hak kita juga telah dirampas, Ratu. Salam Ratu Rukaya. Salam. Ada apa? Aku lihat wajah kalian begitu marah. Ratu Rukaya, seperti yang Anda tahu, Yang Mulia Raja telah memerintahkan untuk mempersiapkan sebuah pameran. Ya. Aku juga tahu bahwa kalian marah setelah mendengar perintah Yang Mulia. Aku maklumi. Ini satu-satunya kesempatan untuk menampilkan diri di hadapan Yang Mulia, tapi kami juga kehilangan hal itu. Siapa bilang bahwa kalian tidak bisa menghadiri pameran itu? Ya, kalian tidak bisa ikut di dalamnya. Tapi aku berjanji untuk menerima saran semua orang memilih hadiah untuk raja. Aku juga berjanji bahwa kami akan segera mengatur pameran lain untuk kalian. Tidak usah khawatir. Ratu Rukaya, aku yakin Anda akan memenangkan kompetisi itu. Ngomong-ngomong, Ratu Joda tidak kalah. Karena dia memikirkan ide baru setiap saat. Kau tidak akan pernah tahu apa yang pasti dia pikirkan kali ini. Jika kau ingin berbicara soal Ratu Joda, kau boleh pergi ke ruanganmu sekarang juga. Aku tidak ingin kau melakukan itu di sini. Kau merusak suasana hatiku saja. Apa semua baik-baik saja, Joda? Iya, semua baik-baik saja. Kelihatannya kau khawatir seolah-olah tidak baik-baik saja, iya kan? Ada sesuatu yang memang aku khawatirkan, Moti. Yang Mulia ingin aku membuat persiapan untuk pameran. Pameran? Apa kita akan mengunjungi pameran? Tidak, Shenas. Tidak hari ini. Sebuah pameran akan diselenggarakan di dalam istana. Ini pameran khusus untuk Ratu. Dan kau boleh menghadirinya? Tidak, Zakira. Pameran kali ini hanyalah pameran khusus. Kenapa, Joda? Kenapa kau bilang begitu? Kali ini Yang Mulia Raja ingin pameran ini diselenggarakan oleh 3 ratu istimewa. Bukankah itu tidak adil? Setiap ratu dan pelayan pasti menunggu pameran ini. Mereka pasti akan merasa terluka karena mereka sudah menanti kesempatan ini untuk tampil di depan raja. Iya, ini benar-benar aneh. Tidak pernah terjadi di masa lalu. Aku tahu bagaimana bisa Yang Mulia melakukan ini. Aku harus bicara padanya. Seharusnya sebelumnya kau menolaknya. Tapi ada Ibu Ratu Salimah dan Ratu Rukaya di sana. Kalau kau menolak, maka mereka akan merasa buruk. Dan aku tidak ingin berdebat dengan Yang Mulia Raja di depan yang lainnya. Aku harus berbicara dengannya secara pribadi. Siapa? Salam Yang Mulia. Katakan, ada apa? Maafkan aku telah mengganggu waktu Anda Yang Mulia. Ratu Joda datang untuk bertemu dengan Anda Yang Mulia. Suruh dia masuk. Salam Yang Mulia. Salam, Joda. Ada apa kau datang kemari pada jam begini? Kau tahu aku sedang tertidur pulas. Aku mohon maaf padamu Yang Mulia. Itulah sebabnya aku bertanya pada penjaga sebelum masuk ke sini. Tadi penjaga memberitahuku, kau ingin membicarakan sesuatu yang penting. Aku tidak mengatakan hal semacam itu. Jadi kau tidak ingin membahas sesuatu yang penting padaku? Aku ingin berdiskusi tapi... Oh begitu, jadi rupanya sekarang kau memerlukan sebuah alasan untuk datang menemui aku. Itu tidak benar. Kau adalah suamiku.
Kenapa aku perlu alasan untuk menemuimu, Yang Mulia? Lalu kenapa kau tidak menghabiskan waktu denganku di hari ini? Kenapa kau jarang menemuiku? Apa kau tidak menyukaiku, Joda? Yang Mulia, aku mencintaimu. Tapi kau adalah seorang raja dan kau memiliki banyak pekerjaan. Dan aku tidak bisa bersamamu setiap saat. Kau juga memiliki banyak tanggung jawab. Kau harus membagi waktu untuk pemerintahan, rakyat, politik, keluarga, istana permaisuri. Joda, aku ingin menghabiskan seluruh waktuku bersama dengan wanita yang memang layak untuk itu. Kau tahu, Joda, aku ingin menyelenggarakan pameran itu agar aku bisa menghabiskan waktuku bersama ratu spesialku. Iya. Yang Mulia, bukankah itu tidak adil untuk ratu lainnya? Mereka selalu menunggu pameran tersebut supaya mereka bisa mendapat hadiah darimu. Dan kau bisa menghabiskan waktu dengan mereka. Hanya itu yang mereka tunggu. Aku tahu. Itulah sebabnya aku mengatur pameran khusus ini. Aku tidak ingin mereka merasa aku tidak memperhatikan mereka. Joda, kau memberitahuku bahwa aku harus memenuhi semua tugas-tugasku. Tapi tidakkah kau lihat? Aku juga punya hak untuk memenuhi segala keinginanku. Tentu saja kau punya. Kalau begitu, temani aku malam ini. Tidak bisa, aku harus membuat persiapan untuk pameran itu. Kau tidak hanya suka menggoda, tapi juga cerdik. Terima kasih atas pujiannya. Jika istrinya cerdas, berarti suaminya harus dapat mengimbanginya. Tidak, aku harus pergi sekarang. Aku harus menyiapkan hadiahmu, aku akan pergi. Selamat malam, Yang Mulia. Yang Mulia, aku bisa merasakan bahwa kau khawatir. Kau bisa merasakan apa yang orang-orang tidak bisa lihat. Ya, aku khawatir. Aku telah memerintahkan Kabul sudah cukup lama. Sekarang aku juga ingin memerintah Hindustan. Untuk itu aku harus menaklukkan Agra dan menghancurkan Jalal. Apa yang sedang kau tunggu, Yang Mulia? Karena Ganikan, keponakanmu, dan anakmu Nimkan. Dia berada di sini sebagai perwakilan Jalal. Dia setia pada Jalal. Biar aku yang mengurus Ganikan, Yang Mulia. Sekarang sebaiknya kau memikirkan persiapan pasukan yang kuat untuk melawan Jalal, Yang Mulia. Bagaimana caranya aku mempersiapkannya? Terbukti dari senyum di wajahmu bahwa kau mempunyai solusi. Jika seorang menteri tidak bisa menemukan solusi, dia tidak layak untuk menjadi menteri. Katakan padaku, siapa yang akan bergabung denganku untuk melawan Jalal? Haidar Qasim Kohbu. Dia memiliki pasukan dengan 40.000 prajurit yang mematikan. Kenapa dia akan melawan Jalal? Karena kau akan bergabung dengan dia. Dia akan memecahkan masalahmu dan kau akan memecahkan masalahnya. Jika dia bisa bergabung denganku dan mengkhianati Jalal, bagaimana kau bisa yakin bahwa dia akan setia kepadaku? Hubungan memaksa kau untuk setia satu sama lain, Yang Mulia. Pernikahan, salah satu pernikahan akan cukup memastikan bahwa Haidar Qasim mendukungmu dan begitu setia. Dalam politik, kau menjalin hubungan untuk mencapai tujuannya. Ibu, Memalsukan hubungan untuk naik tahta. Di mana sopan santunmu? Apa kau tidak tahu bagaimana berhadapan dengan ratu? salam Yang Mulia. Apa kau memanggilku? Iya, tapi aku telah mengutusmu. Aku di sini sekarang, Ibu. Apa itu kesalahanku bahwa aku tidak bisa melihatmu selama ini? Sudah waktunya bagimu untuk mengambil keuntungan dari usiamu. Kau harus menjebak raja dengan kecantikanmu itu. Bersiap-siaplah untuk berkuasa. Aku sama sekali tidak ingin menjadi penguasa, Ibu. Maka jangan buang waktumu dan waktuku. Maafkan dia, Yang Mulia. Dia tidak bersalah. Aku pergi dulu, Yang Mulia. Aku punya banyak pekerjaan.
Aku harus mengirim pesan ke Haidar Qasim dengan proposal pernikahan. Sampai jumpa. Tidak satupun dari kalian harus khawatir. Aku juga akan mempersembahkan hadiah itu pada Yang Mulia Raja atas nama kalian semua. Anda benar-benar baik, Ratu Rukaya. Apa yang akan kau persembahkan untuk Yang Mulia Raja? Anda harus memberikan Yang Mulia sebuah tahta yang terbuat dari emas dan bertahtakan batu mulia. Tidak ada penguasa yang pernah memiliki tahta tersebut. Itu ide yang bagus, Nazimah. Tapi aku harus datang dengan ide unik untuk Yang Mulia Raja kali ini. Apa yang akan menjadi keikutsertaan kita? Jangan berani-beraninya berdebat denganku. Aku harus memutuskan apa yang akan kuberikan pada Yang Mulia Raja sebagai hadiah. Aku hanya membutuhkan bantuanmu. Osian! Aku hanya butuh bantuan kalian dalam memilih pedang yang telah ditempa dengan keterampilan maksimal ini. Ini hadiah untuk Yang Mulia. Jadi Anda ingin memberikan pedang untuk Yang Mulia? Apa yang bisa menjadi hadiah lebih baik untuk seorang pejuang pemberani? Hadiah macam apa itu? Bersabarlah. Itu memiliki sesuatu yang membuatnya sangat spesial. Joda, jangan mundar-mandir. Kau harus berpikir tentang hadiah untuk Yang Mulia Raja. Aku tidak punya ide tentang apa yang harus aku berikan pada Yang Mulia Raja. Aku bingung, Moti. Ini berat sekali. Di samping itu, Anda tidak punya banyak waktu. Anda hanya punya 1 hari. Tapi Anda harus buat persiapan. Aku akan membuat persiapan hanya ketika aku tahu apa yang akan aku berikan kepadanya. Apa kau sudah memutuskan apa yang akan kau berikan pada Jalal? Tidak. Aku masih memikirkan mengenai hal itu. Tidak akan sulit mempersiapkan sebuah hadiah, tapi sulit untuk memikirkan sebuah hadiah istimewa. Kita harus mencarinya. Sebuah hadiah unik dan kata-kata untuk dikatakan bersama dengan itu. Iya kan? Aku tidak meragukan kecerdasanmu, Ratu Salimah. Apapun yang kau berikan, itu pasti akan menjadi sangat istimewa. Tidak, Ibu. Aku tidak ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Aku hanya ingin memberikan sesuatu pada Yang Mulia Raja sehingga tidak terlupakan. Dan yang paling penting, aku ingin Ratu Joda memenangkan kompetisi ini. Aku ingin memberikan Yang Mulia Raja hadiah karena dia adalah temanku. Dan bukan karena dia seorang raja. Kau seperti sebuah permata. Joda, kenapa kau merasa cemas? Kau selalu memberikan Yang Mulia Raja hadiah yang paling baik dan unik. Aku yakin kau juga akan memenangkan kompetisi ini. Dengar ya, beri dia sesuatu yang melambangkan cinta. Itu akan menyentuh hatinya. Dengan itu kau akan memenangkan kompetisi ini. Moti, ini bukan saatnya menggodaku. Ratu Joda, kenapa kau cemas? Tidak peduli apa yang kau berikan pada Yang Mulia, dia akan menyukai hal itu. Tidak. Yang Mulia Raja tidak pernah memihak dalam mengambil sebuah keputusan. Aku juga tidak ingin dia memihak. Dia tidak peduli soal harga dari hadiahnya. Dia mementingkan niat di balik memilih sebuah hadiah baginya. Itu hebat. Sekarang kau tahu bagaimana cara berpikir Yang Mulia Raja. Tentu saja. Kami sudah bersama-sama selama 1 tahun sekarang. Aku ingin memberikan Yang Mulia Raja sesuatu yang istimewa, yang menghubungkannya dengan nama yang telah diberikan rakyat kepadanya. Wah, itu pemikiran yang mulia. Tapi, apa yang bisa menjadi hadiah itu? Itulah masalahnya, aku tidak tahu. Aku punya ide. Buatkan mantel kerajaan untuk dia. Tidak, dia sudah punya banyak. Bagaimana dengan sepasang sepatu emas dengan batu permata? Tidak. Joda, apa yang bisa lebih baik daripada mahkota untuk seorang raja? Wah, Syehnaz,
Apa gunanya memberi mahkota untuk Yang Mulia? Bagaimana jika mahkotanya sedikit berbeda? Yang Mulia Raja membagikan koin kepada rakyat untuk menyebarkan pesan membawa dua agama bersama-sama. Jika kita membuat sebuah mahkota untuk Yang Mulia Raja yang memberikan pesan membawa dua budaya bersama-sama, mungkin itu bisa jadi istimewa. Itu ide yang hebat. Terima kasih, Senas. Moti, buat persiapan untuk membuat mahkota. Aku tidak punya banyak waktu. Ayo cepat. Sekarang aku harus melihat jalan. Bagaimana hadiah ini akan membawa sebuah pergolakan di dalam hidupku. Permata mana yang harus aku gunakan? Yang satu ini akan terlihat cantik. Karena yang satu ini tidak mudah untuk dicari. Kau tahu banyak tentang permata ya? Iya, Yang Mulia. Karena sepanjang masa kecilku, aku sudah bekerja bagi banyak keluarga kerajaan. Oh, begitu. Sekarang tolong beritahu aku permata mana yang paling terkenal dalam kerajaan Mughal, Zakira. Yang satu ini yang aku bicarakan. Ruby namanya. Dia tidak mudah untuk dipotong dan sangat berkilau terang. Joda, Moti, tolong sembunyikan. Cepat, kita harus sembunyikan semuanya. Aduh, Senas, apa yang sedang kau lakukan? Joda ingin membuat sebuah mahkota untuk Yang Mulia. Iya, aku tahu, tapi kalau tidak disembunyikan, dia akan tahu tentang hal ini. Salam Yang Mulia. Ada apa ini? Kenapa semua jadi menatapku begini? Tidak. Tidak ada apa-apa. Moti, apa yang terjadi? Aku tahu bahwa Ratu Joda tidak akan mengatakannya padaku. Senas, katakan apa yang semua orang sembunyikan dariku. Sebenarnya, Ratu Joda sedang marah karenamu, Yang Mulia. Dia marah karena aku. Kenapa? Bagaimana aku tahu? Kenapa Yang Mulia tidak bertanya langsung saja? Ratu Joda, teman-temanmu setia padamu. Bahkan mereka tidak mengungkapkan apapun di saat Raja bertanya pada mereka. Zakira, mungkin kau bisa memberitahu apa alasannya? Akan lebih baik kalau Ratu Joda sendiri yang memberitahu apa yang sedang dia lakukan. Bagaimana kalau seorang pelayan memberitahukan apapun tentang ratunya sendiri? Artinya tidak satupun dari kalian yang mau membuka mulut. Yang Mulia, kau hanya akan membuang-buang waktumu saja. Tak satu pun dari mereka akan mengungkapkan apa yang akan aku berikan padamu sebagai hadiah. Kau hanya akan melihat hadiahmu di Mina Bazar nanti, Yang Mulia. Ratu Joda, kalian boleh keluar. Jangan. Jangan ada yang pergi dari sini. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau menyuruh semua orang pergi supaya kau bisa menemukan cara untuk mengetahui apa hadiah yang kusiapkan. Tapi aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu. Bagaimana jika ini adalah sebuah perintah? Joda, di mana kau menyembunyikan hadiahku? Aku belum melihatnya di sini. Yang Mulia, kau tidak akan menemukannya di sini karena aku tidak punya apa-apa untukmu. Apa? Apa kau tidak membuat persiapan untuk bazar? Kenapa? Itu karena aku tidak punya apapun untuk diberikan padamu, Yang Mulia. Tapi aku ini suamimu. Memangnya kenapa? Apa kau akan memaksaku untuk memberimu sebuah hadiah? Apapun alasannya, ikutlah bazar itu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku bertemu Ratu Rukaya dan dia memberitahuku bahwa... Baiklah, aku harus pergi. Yang Mulia, jangan marah kepadaku. Kau hanya harus menunggu sampai Mina Bazar nanti. Joda, aku ingin memberitahumu bahwa kau telah menjatuhkan Ruby di lantai. Kau adalah ratu spesialku, tapi tidak berarti kau bisa ceroboh dengan benda-benda mahal.
Ini tidak adil. Seharusnya aku tidak melihat itu. Kalau begitu simpan saja dengan baik. Rasanya, aku sudah tidak sabar untuk menunggu di Minabasa. Aku permisi. Paman, kemana kita akan pergi? Kenapa gelap sekali di sini? Itu karena inilah keadaan sebenarnya dari dunia. Ratu Maham Cukcak telah membuat istana ini sesuai dengan keinginannya. Dan aku juga suka kegelapan di ruangan ini. Ini satu-satunya warna yang aku bisa lihat. Bagaimanapun juga, kegelapan adalah teman dekatku. Kegelapan membawaku kedamaian. Bahkan kegelapan menyembunyikan kesalahanku. Sama seperti teman-temanku lakukan, itu membuatku terus dilindungi dari mata musuh. Sama seperti seorang ibu lakukan, tidak ada yang bisa melihat apa yang kita lakukan dalam kegelapan. Oleh karena itu, kita bisa lakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Ya, tapi kenapa? Kau membawaku kemari? Aku harus membicarakan sesuatu yang penting dengan Ratu Maham Cukcak. Silakan masuk. Beri salam pada Yang Mulia. Salam. Salam. Yang Mulia, dia adalah Pangeran Haidar Qasim Kohbur. Dia bersama pamannya, Perdana Menteri kerajaannya, serta komandan pasukannya. Selamat datang. Pangeran di sini bersama dengan teman dan orang terpercayanya. Jadi jangan buang waktu. Aku tidak tahu apa yang telah kau dengar, tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku hanya percaya pada kemenangan. Aku tidak menyukai kekalahan. Aku bisa melakukan apapun untuk menjadi pemenang. Bahwa ada sesuatu yang mengganggumu. Tolong jangan khawatir. Aku di sini untuk membantumu. Iya, Yang Mulia, ada sesuatu yang mengganggukan. Suku dari daerah sekitar terus saja menyerang wilayah kami, Yang Mulia. Sebelumnya kami diserang oleh salah satu suku pada suatu waktu. Dan mudah bagi tentara kami untuk mengalahkan mereka. Tapi sekarang suku dari semua daerah mengganggu wilayah kami. Mereka bahkan tidak memberi peringatan apapun dari serangan itu. Banyak dari tentara kami yang sudah kehilangan nyawa mereka, Yang Mulia. Aku berterima kasih pada Fazil Bek karena dia telah menolong kami, Yang Mulia. Ketika musuh kita bersatu menyerang kita, penting untuk membuat teman baru yang melindungi kita. Siapa yang lebih baik untuk melindungimu dan istri almarhum Raja Mughal Humayun? Kau berada di sini untuk meminta uluran tangan. Aku pasti akan membantumu. Tapi, kenapa aku harus membantumu? Suku yang menyerangmu bukanlah musuhku. Aku akan siap membantumu jika aku menemukan alasan yang jelas untuk memaksakan serangan terhadap mereka. Aku benarkan Fazil Baik? Iya, Yang Mulia. Boleh aku tahu apa yang akan kau inginkan sebagai imbalan? Aku mempunyai sebuah kondisi. Apa itu? Itu akan membawa perdamaian. Itu akan menyebarkan cinta. Dan itu dilakukan demi kesetiaan. Kita harus membuat aliansi dari keluarga kita melalui pernikahan. Hal ini harus dilakukan sehingga kau bisa memperoleh sekutu terpercaya. Sehingga aku bisa mendapatkan alasan yang jelas untuk menyerang musuh. Jadi, apa kau menyetujui aliansi ini?
Ya, kami setuju Yang Mulia. Itu bagus sekali. Kenapa kau berdiri di situ? Lanjutkan. Tolong pergilah dan sapa orang yang akan menjadi ayah kalian. Kenapa kau masih diam saja? Salam, Ayah. Yang Mulia, kalau memang kau ingin mengendalikan Haidar Qasim dan juga pasukannya, maka kau harus menikah dengannya. Jika kau menikah dengan Haidar Qasim, kau akan mendapatkan akses ke pasukannya dan tuntutan orang-orang Mughal atas singgasana akan terhapus hanya jika seseorang tahu tentang aliansi ini. Dan apa yang sudah Jalal berikan padamu selama bertahun-tahun ini. Yang Mulia, ini akan terkesan bahwa... Cukup! Kau harus melakukan apa yang sudah kukatakan. Tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Sekarang pilihan ada padamu. Kau bisa memilihnya. Kau juga bisa memperkuat pemerintah dan pasukanmu, atau kau bisa menyerahkan diri padaku. Dan bagaimanapun juga, kita akan segera terikat dalam perkawinan. Benar kan? Fazil Bey, buatkan persiapan untuk raja baru. Aku ucapkan selamat untukmu Yang Mulia. Selamat juga Tuan Haidar Qasim. Selamat untukmu juga Perdana Menteri. Selamat. Javeda, singkirkan segera kios ini. Ini untuk Yang Mulia. Ibu, aku tidak menyiapkan kios ini untuk kompetisi. Kios ini untuk mereka yang datang menonton kompetisi. Kau harus segera singkirkan ini. Ayo Resam, singkirkan benda ini. Apa ini? Kau menyiapkan sebuah kios? Yang Mulia, aku tidak mempersiapkan kios ini untuk kompetisi. Aku mempersiapkan kios ini untuk mereka yang akan datang menonton kompetisi. Ini, silakan minum. Apa ini? Air dengan biji popi. Itu pasti rasanya enak sekali. Kalau kau meminumnya, kau akan merasa segar. Kau pasti merasa hebat. Ini luar biasa. Ide yang sangat bagus. Meskipun panas, airnya cukup dingin. Jadi bisa diminum. Kami pergi dulu. Kau lihat itu, Ibu. Yang Mulia menyukai ideku. Tapi Ibu tidak pernah menghargaiku untuk apapun yang aku lakukan. Hosya, apa yang kau lakukan? Taruh lagi, kau bisa merusaknya. Tolong maafkan aku Yang Mulia. Kau harus lakukan sesuatu. Baik Yang Mulia. Sekarang kau harus pergi ke kios Ratu Joda dan cari tahu apa yang terjadi. Baik Yang Mulia. Ada apa, Hosiar? Apa yang sedang kau lihat?
Begini, Ratu Rukaya memerintahkanku untuk mencari tahu hadiah apa yang akan kau berikan pada Yang Mulia Raja. Jika aku kembali tanpa sebuah jawaban, dia akan membunuhku. Kalau begitu korbankan hidupmu. Karena aku tidak akan membiarkan hidungmu ada di situ. Aku tidak mau ada kesan bahwa mereka yang tidak berasal dari Agra itu sangat tidak baik. Hosiar, kau harus tahu kalau trikmu itu tidak berhasil untukku. Kau mengerti? Pergilah sekarang. Ratu Salimah, apa yang akan kau berikan pada Yang Mulia Raja sebagai hadiah? Kenapa kau sangat khawatir, Hosiar? Bahkan kau tidak tahu apa yang akan kuberikan. Terima kasih. Joda, Yang Mulia Raja kesini. Muti, setiap kali ada kompetisi yang seperti ini aku jadi sangat gugup. Aku merasa seolah-olah perutku bergolak. Perutku jadi sakit dan dadaku berdebar-debar. Itu terjadi saat seseorang merasakan jatuh cinta pada orang lain. Muti, kau selalu saja mengejekku ya. Perhatian! Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Aku berharap semua ratuku sudah siap untuk berkompetisi di Mina Bazar. Aku ingin ibu menilai kompetisi ini bersamaku. Mari, ibu. Salam Yang Mulia. Salam Ibu. Aku senang sekali kau terlebih dahulu datang ke tempatku ini. Kau istri pertamaku. Aku akan mendatangimu lebih dulu. Setiap kali kau mengejutkanku dengan hadiah yang luar biasa, aku ingin tahu apa yang kau punya kali ini untukku. Boleh aku persembahkan hadiah untukmu? Ini adalah untuk penguasa terbaik di negara. Prajurit paling berani di kerajaan ini. Aku mempersembahkan pedang ini untukmu. Subhanallah. Ini sangat mengagumkan. Ini sangat ringan namun sangat tajam. Indah sekali. Aku menyukai ide hadiahnya dan aku sangat terkesan. Aku akan memutuskan ini yang terbaik atau tidak setelah aku mengunjungi ratuku yang lain. Rahim, kau juga ada di sini. Dia bersikeras ingin ke sini. Tidak apa-apa, Ratu Salimah. Dia mempunyai hak untuk berada di sini. Ini bukanlah hadiah untuk Yang Mulia Raja, tapi hadiah untuk teman yang berharga. Kerja bagus, Ratu Salimah. Kita belum melihat hadiah Ratu Joda. Tunggu Yang Mulia. Kau belum melihat hadiahku. Sekarang aku tahu apa sebenarnya yang kau lakukan di sini. Aku ingin tahu apa yang akan kau persembahkan. Aku ingin mengucapkan sesuatu untukmu. Katakan apa itu? Seorang pria binasa dan meninggalkan tubuhnya, tapi dia meninggalkan semua perbuatan baiknya. Bisa dijelaskan? Ini artinya siapa saja secara khusus mati untuk Allah. Perbuatan baik tidak pernah bisa mati, bahkan setelah tubuhnya binasa. Begitu.
Perkataan bagus, Rahim. Itu pemikiran mendalam bagi anak seusiamu. Ratu Salimah, apa kau tahu Rahim begitu banyak membaca? Iya, Bu. Dia tidak pernah menunjukkanku apa yang dia baca. Dia menyembunyikan dari semua orang. Aku bangga padamu, Rahim, tapi kau bukanlah istriku. Padahal kau bisa saja memenangkan kompetisi di bazar kali ini. Ibu, mari kita lanjutkan untuk melihat apa yang Ratu Joda bawakan untukku. Salam, Ibu. Salam yang mulia. Apa yang ingin kau persembahkan? Hadiah ini untuk Yang Mulia Raja. Yang aku hormati sebagaimana aku menghormati Tuhan. Dan dia adalah serupa Tuhan bagi rakyatnya. Yang Mulia, mahkota ini akan selalu mengingatkanmu akan gelar yang diberikan padamu oleh rakyatmu dan tentang harapan-harapan mereka padamu. Artinya aku punya nama baru dan mahkota baru. Mengagumkan. Ibu, aku telah melihat hadiah dari semua ratu spesial. Saatnya menyatakan nama pemenang.